Saya hanya akan Astagfirullah. Oke, saya hanya akan fokus pada nalar LBM yang sedang kami jalani hari ini, yaitu di ranting dan proses kreatifnya Bathul Masail ranting Bunur Wetan Pakis. Oke, saya memang anggota Lakpesdam, kemudian sekretaris LBM MWCNU dan juga Komisi Fatwa MUI. Kalau kita bicara nalar, semoga saya nyampe 10 menit, tidak lebih dari 10 menit. Ini nalar Lembaga Bathul Masail Nahdlatul Ulama di ranting. Jadi 1 sampai 4 itu nalar kami menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Apa saja rentetan nalarnya itu? Pertama, takrir jama'i. Apa itu takrir jama'i? Misalkan ada pertanyaan, batalkah wudhu suami jika bersentuhan dengan istrinya? Nah, maka takrir jama'i itu mengumpulkan beberapa pandangan dari beberapa kitab fikih. Misalkan apa pandangan Fathul Mu'in, apa pandangan I'anatul Talibin, apa pandangan Fiqhul Islam wa Adillatuh, apa pandangan Bidayatul Mujtahid, apa pandangan Fathul Wahab, dan seterusnya. Jadi pandangan-pandangan kitab fikih itu dikumpulkan oleh peserta Bahsul Masail. Nah, itu namanya menentukan kalimat-kalimat untuk menjawab pertanyaan itu namanya takrir jama'i, penentuan. Takrir itu penentuan. Setelah terkumpul beberapa pandangan kitab dari kitab fikih, selanjutnya adalah tarjih jama'i. Apa itu tarjih jama'i? Kami menjawab pertanyaan itu dengan memilih pendapat yang paling kuat, yang paling soheh. Nah, ada banyak istilahnya, ada asoh, soheh, ada mu'tamad. Intinya adalah yang menurut kami para peserta fakih ini yang paling soheh. Biasanya sudah ada di kitab itu. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i ada beberapa madhab, ya, bukan Imam Syafi'inya. Madhab Imam Syafi'i ada beberapa pandangan, kitabnya ini. Nanti kaul yang paling asal dari madhab Syafi'i apa? Nah, itu namanya tarjih, memilih yang paling sahih. Langkah selanjutnya adalah ilhaq jama'i. Apa itu ilhaq jama'i? Misalkan ada pertanyaan, dan pertanyaan itu tidak ditemukan jawaban, tidak ditemukan jawabannya dalam kitab fikih itu. Nah, secara persis, secara sama. Tapi ada kasus yang dibahas oleh ulama fikih, tapi mirip-mirip. Nah, yang mirip-mirip itu pandangan ulama fikih yang mirip-mirip yang sudah ditulis dalam kitab itu digunakan sebagai dalil untuk menjawab pertanyaan, karena memang kehidupan terus berubah. Itu namanya ilhaq jama'i. Kasusnya sih gak mirip langsung menjawab pandangan di kitab itu, tapi itu ada miripnya, ilatnya ada miripnya. Setelah itu ada qiyas jama'i. Qiyas itu apa? Sudah dijelaskan tadi kasusnya. Memang kalau di sama Kiai Khozin tadi, misalkan tentang hukum narkoba, tidak ada di Al-Quran hadis an-narkoba wapil kuplu, itu gak ada yang sama persis. Maka itu namanya qiyas, dikiaskan dengan khomer, ilatnya sama dan nanti hukum furu'nya apa? Itu qiyas. Kenapa saya sebut jama'i? Inilah kekhasan Nahdlatul Ulama. Itu yang disebut ijtihad kolektif. Jadi kami menjawabnya tidak sendiri-sendiri. Kami rapat, kami musyawarah, dan pada kasus di ranting kami, Pakis Bunur Wetan itu, ada alumni Ploso, ada alumni Lirboyo, ada alumni dari Gondang Legi, ada saya sendiri dari Probolinggo, dan seterusnya, ada 7. Kalau Pak Yusuf Hanafi kenal sama Dr. Samsul Hadi, nah kami sering ngumpul di sana Pak Yusuf Hanafi.
Nah, kami rapat di sini menentukannya. Inilah nalar fikih LBM NU yang dilakukan oleh Ranting Gunung Wetan, Pak Yusuf, dan juga laporan kepada atasan kami ke Fadil Khozin. Itu yang kami lakukan. Setelah itu kami rumuskan jawaban berdasar itu. Setelah itu kami bacakan jawabannya di depan jamaah. Nanti saya ceritakan cara-cara kok prosesnya membacakan jawaban dan menampung masa pertanyaan itu gimana. Setelah itu dokumentasi naskah jawaban. Maka itu yang di awal itu terbitan, sudah diterbitkan. Kemudian melakukan editing naskah, kemudian menerbitkan naskah. Inilah nalar dan proses kreatif Bahtul Masail yang kami lakukan di tingkat Ranting Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nah, ini nalar apa namanya? Kalau Pak Yusuf Hanafi itu nalar fikihnya dalam studi Islamic Studies, tapi yang saya jelaskan adalah nalar fikih lembaga Bahtul Masail An-Nahdiyah. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Langkah menjawab pertanyaan. Pertama, kami memahami teks kitab madhab Syafi'i. Kita tahu para aktivis LBM itu memang NU itu ya Hanafiyah, secara fikih menganut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Tapi prakteknya kalau ada pertanyaan yang bersifat hukum, itu dijawabnya dengan kitab-kitab Syafi'iyah. Itu selalu diarahkan begitu. Nah, ini nalar yang kami lakukan. Itu nalar kami LBM itu kekhasan. Maka lumrah kalau dikatakan Indonesia itu mayoritas madhabnya Imam Syafi'i karena kami menjaga tradisi itu. Walaupun kami mengaku. Tapi juga Pak Yusuf, Profesor Yusuf Hanafi, kami juga mencoba waktu itu memahami konteks waktu kitab itu ditulis. Seperti tadi Prof menjelaskan waktu hadis itu disabdakan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, membandingkan teks kitab dengan kitab lain di lingkungan madhab Syafi'iyah. Di lingkungan madhab Syafi'iyah, kitab fikih itu banyak. Misalkan ada takrib, ada itu kitab matan. Kemudian Fathul Qorib. Fathul Qorib itu eksplorasi lebih lanjut dari takrib. Setelah itu dieksplorasi lebih lanjut namanya I'anatut Thalibin. Setelah itu ada yang mirip-mirip Baijuri. Itu Syafi'iyah semua. Tapi kami juga membandingkan dengan di luar kitab-kitab madhab Syafi'iyah. Tapi itu jarang kami lakukan. Senyampang kami temukan jawabannya di kitab-kitab fikih Syafi'iyah, kami tidak pakai. Tapi kalau tidak ada, baru kami mukor perbandingan madhab itu. Lihat pandangan madhab lain yang tiga itu. Yang keempat, meningkatkan diskusi intelektual tentang teks kitab. Ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf Hanafi. Meningkatkan diskusi intelektual. Misalkan ada kasus, misalkan kami pernah ditanya, bagaimana hukum mengikuti ustadz yang ceramahnya dalam ujaran kebencian? Ya tentu diskusinya sangat dalam, Pak. Kami bahas konsep negara. Kita ini negara kebangsaan. Jadi dulu mungkin kita mengenal monarki. Dan seterusnya lah, panjang. Nanti ini kami sudah cetak itu bukunya. Yang kelima, kami merumuskan jawaban dengan bahasa yang komunikatif. Kami ini bertemu setiap 1 bulan sekali dengan masyarakat. Kira-kira ceritanya begini. Pengurus Ranting NU kami itu punya program namanya Lailatul Ijtima. Malam untuk berkumpul. Acaranya apa itu? Ada sholawatan sambil menunggu jamaah datang. Kemudian dilanjutkan sholat tasbih. Kemudian yang ketiga mengkaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, yang terakhir itu tanya jawab hukum Islam. Itu sebulan sekali. Nah, pada saat tanya jawab hukum Islam itu pengurus Ranting tidak langsung menjawab. Jadi pertanyaan bulan ini akan dijawab bulan mendatang. Strategi ini dilakukan agar konsistensi kehadiran jamaah terus meningkat dan kalau bisa trennya terus meningkat jamaah. Jadi yang tanya bulan ini hadir nggih untuk bulan mendatang. Biasanya kami umumkan begitu. Nah, sebelum pertemuan bulan mendatang kami ngumpul dulu.
Biasanya sering di Dr. Samsul Hadi, Pak Profesor Yusuf Hanafi, kami kumpul. Nah, begitulah seterusnya. Ini yang kami lakukan. Nah, ini sudah produk jadinya yang diberi pengantar oleh Ketua Tanfid PWNU Jawa Timur, Ki Haji Marzuki Mustamar, dan ini pengantarnya yang berbahasa Arab. Intinya adalah, kata beliau, ini bagus, mudah-mudahan dapat dicontoh oleh pengurus yang lain. Karena kalau ini tradisi intelektual, kira-kira begitu kata beliau, harus dijaga. Harus dijaga. Nah, ini tradisi keilmuan. Nah, ini beberapa daftar isinya, Pak. Kami bagi itu ada akidah, bersesuci, sholat, keluarga, ibadah personal, sosial, kemasyarakatan, fashion, ada juga bisnis, kuliner, politik, dan seterusnya. Nah, itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, kalau mau disimpulkan, inilah nalar LBM, Lembaga Bahthul Masail NU, mungkin yang kami lakukan di tingkat ranting, 1-4. Cara menjawabnya ini, saya kira itu kalau khusus bicara nalar Lembaga Bahthul Masail NU dalam menjawab pertanyaan masyarakat atau umat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.